Halo Gabut Mania, selamat datang di channel kami. Kali ini Bang KM mau menceritakan sebuah alur film Maisa Sigal. Film komedi romantis Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Kwak Ji-young dan dibintangi oleh Jun Ji-hyun dan Cha Tae-hyun. Film ini merupakan salah satu film yang sukses di Korea Selatan dan Asia. Minta Kiko enak tau. Kanjut. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Gi-eun-woo dan kita sebut saja Mas Woo. Dia adalah seorang mahasiswa yang belum memiliki tujuan hidup sama sekali. Pada waktu kecil dia dibesarkan selayaknya anak perempuan karena keinginan orang tuanya yang bertepuk sebelah tangan seperti cinta Bang KM ini. Karena orang tuanya sangat ingin memiliki anak perempuan. Scene berganti. Saat sedang Mimik Ciu bersama skuadnya, ibunya menelepon dan menyuruhnya pergi ke rumah tantenya. Ya, tantenya sangat rindu kepada Mas Woo, sebab Mas Woo ini sangat mirip dengan anaknya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Tantenya ini ingin mengenalkan Mas Woo dengan seorang gadis. Mau tak mau Mas Woo pergi ke rumah tantenya tersebut karena ia takut dengan ibunya. Saat di stasiun kereta, Mas Woo menolong seekor wanita cantik yang sedang mabuk. Wanita itu hampir tertabrak kereta, karena berdiri terlalu dekat dengan jalur kereta. Kita panggil aja wanita itu Mbak Yun. Ketika di dalam kereta, Mbak Yun yang mabuk tidak sengaja memuntahi seorang pria yang ada di sana. Dan sebelum pingsan dia memanggil sayang kepada Mas Woo. Kacau ini Mbak Yun. Seketika semua orang memandang Mas Woo, dikira dia pacarnya Mbak Yun. Mau tidak mau dia membersihkan muntahan Mbak Yun. Dan karena tidak tega meninggalkannya sendiri di dalam kereta, Mas Woo mengendong Mbak Yun. Karena dia tidak tahu rumahnya, ia memutuskan untuk membawanya ke sebuah penginapan. Kemudian ia mandi untuk membersihkan muntahan Mbak Yun tadi. Belum juga sempat ganti baju. Tiba-tiba datang beberapa orang polisi merazia penginapan tersebut. Udah apes ketiban tangga. Singkat cerita, Mas Woo dibawa untuk pindah kamar ke penjara. Keesokan harinya Mas Woo dibebaskan lalu ia pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Mas Woo ditelepon oleh Mbak Yun dan menyuruhnya datang ke stasiun. Mbak Yun ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya kemarin. Dan mereka pun menuju tempat Mimik Ciu. Di sana Mbak Yun pun menangis sambil curhat bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya kemarin. Tapi tiba-tiba Mbak Yun pun pingsan. Mas Woo pun bingung mau membawa kemana lagi Mbak Yun ini, dia juga belum tahu di mana rumahnya. Akhirnya Mas Woo pun memutuskan membawanya ke penginapan lagi. Tanpa sadar ada perasaan yang tumbuh dalam hati Mas Woo, dan ia ingin mengobati kesedihan dari Mbak Yun. Scene berganti. Tiba-tiba Mbak Yun datang ke kelas Mas Woo. Lalu memaksanya untuk menemaninya ke taman bermain. Di sana mereka bersenang-senang layaknya seorang kekasih. Bahkan Mbak Yun yang barbar ini mendorong Mas Woo yang tidak bisa berenang ke danau. Mengetahui Mas Woo yang enggak bisa berenang lalu ia menolongnya. Sesampainya di rumah, Mas Woo menerima pesan dari Mbak Yun yang memberitahu bahwa ulang tahunnya 2 hari lagi dan menyuruh Mas Woo memberi kejutan kepadanya, kalau tidak mau Mbak Yun akan mengheadshotnya. Sampai pada malam ulang tahun Mbak Yun, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang tentara yang membawa AKM. Tentara tersebut kabur dari pelatihan dan ingin bunuh diri karena diselingkuhi pacarnya. Saat tentara yang lain datang untuk menangkap tentara tersebut, sialnya mereka berdua malah disandera. Karena alis Mbak Yun mirip pacar Pak tentara itu, ia pun dilepaskan. Sedangkan Mas Woo masih jadi sandera sendirian. Ketika mau ditembak oleh Pak tentara stres itu, Mas Woo pun ketakutan dan menawarkan jalan untuk kabur dari sana. Tentara itu pun setuju dengan ide Mas Woo. Saat kabur melewati tempat gelap, tiba-tiba lampu menyala, akhirnya mereka pun ketahuan dan tentara itu menyandera Mas Woo lagi. Saat seorang sniper sudah siap menembak tentara stres itu, tiba-tiba Mbak Yun datang dan berkata, 그만하세요. 그리고 당당하게 부대로 돌아가세요. 내가 보기엔 아닌 것 같아요. 아니 오빠, 애인이 마음 변했다 그랬죠? 나요? 스스로한테 물어보세요. 정말 사랑한다면 사랑하는 사람 놓아줄 줄도 알아야 돼요. 그렇지 않으면 사랑한 게 아니에요. 사랑하지도 않는 사람이 남한테 시집 좀 가면 어때요? 오빠 같은 사람은
사랑이 뭔지 더 알아야 돼요. 우리 모두 더 살아봐야 된다고요. 오빠란 말 처음 들어봤어. 너 저 여자 놓치지 Dan 마. itu membuat tentara itu sadar dan melepaskan Maswoo. 이거 다 계획. Singkat cerita, hubungan tanpa status mereka pun semakin erat. Baekhyun yang hobi menulis novel itu pun melihatkan tulisannya ke Maswoo dan menyuruhnya membawakan ke penerbit di sana. Walaupun tulisannya enggak jelas arahnya, tapi Maswoo tetap membawanya demi pujaan hatinya. Ya, suatu ketika di kereta mereka bermain tebak langkah kaki. Jika kaki kiri duluan yang melewati garis, maka Baekhyun yang menang, dan sebaliknya jika kaki kanan duluan, Maswoo yang menang. Dan yang menang berhak memukul yang kalah. Ketika orang pertama lewat, Maswoo pun yang menang dan membuat dia kegirangan. Ketika sekelompok pasukan tentara lewat, Maswoo yang yakin pasukan itu melangkah dengan kaki kanan, tetapi mereka berubah langkah ketika mendekati garis itu. Dan keadaan berbalik, akhirnya Maswoo pun babak belur dihajar Baekhyun yang barbar itu. Sialnya lagi, orang yang akan lewat berikutnya adalah orang yang diperban kaki kanannya, hancurlah Maswoo. Waktu pun berlalu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, dengan keusilan dan tingkah lucu mereka berdua. Hari pun berganti, sekarang tepat 100 hari hubungan tidak jelas mereka berdua. Baekhyun meminta Maswoo membawakan bunga saat ia sedang kuliah, mau tidak mau Maswoo menuruti kemauan pujaan hatinya itu. Awalnya Maswoo melakukannya dengan setengah hati, tetapi saat mengetahui Baekhyun sedang bermain piano, dia melakukannya dengan setulus hati, dan menambah rasa yang dia miliki sebelumnya, so sweet. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat, sampai tiba saat Maswoo mengantarkan Baekhyun ke rumah. Orang tua Baekhyun tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Karena orang tua Baekhyun mengetahui kalau Maswoo adalah mahasiswa dengan nilai jelek dan tidak jelas tujuan hidupnya. Semenjak saat itu mereka pun tidak pernah bertemu lagi. Sampai suatu ketika Maswoo ingin move on dari Baekhyun. Baekhyun pun menelpon dan ingin bertemu di sebuah kafe. Sampai di sana Maswoo pun dikenalkan dengan Mr. Park oleh Baekhyun, dia adalah ayahnya Baekhyun. Setelah Baekhyun dari kamar mandi, Maswoo pun sudah tidak ada. Mr. pun berkata kepada Baekhyun bahwa dia memberi 10 aturan ke Maswoo untuk mendekati Baekhyun. Setelah Baekhyun mendengarkannya, Baekhyun pun tersentuh hatinya dan mengejar Maswoo. Dia mencari Maswoo ke sana kemari, sampai di stasiun Baekhyun pun juga belum menemukannya. Sampai akhirnya dia pergi ke ruang monitoring untuk memanggil Maswoo. Dan tiba-tiba Maswoo sudah ada di pintu. 누가 껴안을 했어? 바보야. 피했어야지. Scene pun berganti ketika mereka bertemu secara diam-diam di sebuah pegunungan. Di situ Baekhyun meminta Maswoo untuk mendengarkannya dari tempat yang jauh. Di saat itu Baekhyun mengungkapkan semua isi hatinya, Maswoo yang jauh pun tidak bisa mendengarkannya. Baekhyun pun meminta maaf bahwa selama ini dia cuma memanfaatkan Maswoo sebagai pelampiasan dan dia menyesal sekarang karena dia benar-benar jatuh cinta ke Maswoo, tapi di sisi lain Baekhyun juga tidak bisa melupakan mantannya. Setelah itu mereka mengubur surat mereka berdua yang dibawanya dari rumah tadi di bawah sebuah pohon, dan mereka berjanji akan membuka surat itu 2 tahun kemudian. Kemudian mereka berpisah di stasiun. Setelah perpisahan itu Maswoo baru sadar akan tujuan hidupnya, dia mulai giat belajar, berlatih bela diri sampai berenang. Ia juga menuliskan kisah hidupnya di sebuah situs internet hingga viral dan juga diterbitkan oleh penerbit yang pernah ia temui di pertengahan film. 2 tahun setelahnya Maswoo pergi ke atas gunung lagi untuk membaca surat Baekhyun. Di sini Maswoo tahu isi surat Baekhyun. Bahwa Baekhyun merencanakan masa depannya dengan pacarnya yang dulu, tapi pacar Baekhyun tiba-tiba meninggal dan ibu pacarnya ingin mengenalkan Baekhyun ke seseorang lelaki yang baik, tetapi ia tidak mau. Setelah setahun pacarnya meninggal, dia bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan pacarnya dulu, yaitu Maswoo, dan Baekhyun memanfaatkan Maswoo sebagai pelampiasan. Ya. Intinya Baekhyun belum bisa move on lah. Setahun kemudian Baekhyun mendatangi tempat ia mengubur suratnya dulu bersama Maswoo, tetapi keadaan sudah berbeda. Lalu ia bertanya kepada pria tua di sana, apakah engkau tidak melihat perubahan di tempat ini?
Dan pria itu pun menjelaskan kira-kira setahun yang lalu pohon yang ada di sini mati tersambar petir, kemudian ada seorang pria muda yang sedih karena pohon itu mati. Dan pemuda itu menanam pohon yang sama dengan pohon yang tersambar petir itu. Ya. Benar, pemuda itu adalah Mas Wu. Singkat cerita, Mbak Yu membaca surat yang ditulis Mas Wu. Setelah membaca surat itu ia pun baru sadar atas semua kesalahannya. Kini Mbak Yun pun mulai bisa melupakan mantannya yang dulu. Di akhir cerita kita ditunjukkan Mbak Yun sedang menemui ibu mantan pacarnya dulu. Kemudian dikenalkan ke seorang lelaki, dan ternyata itu adalah Mas Wu. Ending yang sangat membosankan. Tapi pelajaran yang bisa kita dapat di sini adalah, ketika orang itu berjodoh maka akan dipertemukan kembali. Manusia hanya bisa berusaha. Karena segala yang mengatur dan menentukan adalah dari kuasanya. Sekian prank rekap alur dari Bang KM, kalau mau ngerasain sensasi konyol dan sedihnya tonton langsung aja film aslinya, oke. Terima kasih yang udah menonton. Untuk perkembangan channel ini jangan lupa tinggalin kritik dan sarannya di bawah ya. See you next, goodbye.